Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Termulialah namamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia merupakan orang Afrika dan pernah menjadi Presiden Afrika Selatan. Dia menjadi salah satu penerima Nobel Perdamaian. Pada masa hidupnya, Nelson Mandela mengalami banyak ketidakadilan. Di penjara hampir 27 tahun. Tetapi dia tetap memperjuangkan hak-hak keadilan. Sampai akhirnya dia menjadi seorang penerima Nobel Perdamaian. Banyak orang yang kagum, banyak orang yang takjub. Banyak orang yang ingin menjadi seperti Nelson Mandela. Tetapi tidak semua orang yang meniru bagaimana perjuangan yang dia lakukan. Kebanyakan orang hanya sebatas ingin menerima bersih atau jalan pintas dianggap pantas. Dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana pemazmur menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah. Tentu lagu puji-pujian yang disampaikan oleh pemazmur ini bukan berarti karena dia hidupnya bebas-bebas saja. Tetapi lagu puji-pujian ini bermula ketika pemazmur mengalami banyak persoalan, ketika pemazmur mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan. Bahkan pemazmur mengalami yang namanya penolakan dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian, pemazmur percaya
Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, maka dia memperoleh keselamatan. Karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang nyata di dalam kehidupannya, sehingga pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia mempersaksikan bagaimana Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Nah, kalau Nelson Mandela tadi, dia menjadi panutan orang setelah banyak pergumulan, pemazmur juga demikian. Dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam ayat yang ke-19, bagaimana pemazmur katakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur meminta, pemazmur menyerukan untuk membukakan pintu gerbang kebenaran, yang dalam arti bahwa dia hidup karena dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang bisa masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran hanya orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang mengakui Tuhan satu-satunya penolong dan penyelamat dalam kehidupan. Lalu kita akan tanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apakah kita menjadi bagian orang-orang yang mengakui kebenaran Tuhan dan yang melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita masih jauh pada saat ini dari kebenaran Tuhan? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat yang ke-20 pemazmur katakan, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Orang-orang benar masuk ke dalamnya. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seyogianya setiap orang percaya menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Seharusnya setiap orang Kristen menjadi orang yang dibenarkan dan menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi fakta dan realita, banyak sekarang ini orang Kristen hidupnya bersungut-sungut. Orang Kristen hidupnya jauh daripada kebenaran. Tapi firman ini mengingatkan kita, bagaimana orang Kristen atau orang yang sudah dihidupnya dalam kebenaran firman Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia mengakui bahwa keselamatan nyata dalam kehidupannya itu karena pemberian dan anugerah Tuhan semata. Maka benar yang dikatakan pemazmur, inilah pergumulan pemazmur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita bawakan di dalam kehidupan orang beriman pada saat ini, menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang-orang tidak menerima dia, ketika orang-orang tidak percaya kepadanya, dia dibuang atau dibunuh. Tetapi lewat kematian itu, Yesus menjadi batu penjuru bagi kita. Yesus menjadi penopang bagi kehidupan kita. Yesus menjadi penyelamat bagi kita. Maka pemazmur katakan batu penjuru, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Ini juga menjadi sebuah keteladanan iman kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kami mau sampaikan firman ini. Mungkin dalam hidupmu pada saat ini, orang belum menganggap engkau, belum terhitung engkau di dalam kehidupan. Masih sering disepelekan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita menjadi batu penjuru. Mari kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Mari kita mengangkat derajat kita dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang boleh menyepelekan kita. Orang boleh merendahkan kita. Orang boleh memandang sebelah mata kepada kita. Tetapi ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sesuai dengan kehendak dan arahan Tuhan, maka kita bisa menjadi seperti batu penjuru, menjadi bermanfaat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-23, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan yang memberikannya itu supaya kita bisa menjadi batu penjuru. Lalu firman ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana pemazmur merasakan pemberkatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kan memberkati kamu yang dalam nama Tuhan. Tuhan Allah, dia menerangi kita.
Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, engkau aku hendak bersyukur kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat pemazmur ini kita mau diingatkan bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Kita juga merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-29 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Maka pada saat ini kita mau diajak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagaimana firman ini dalam Minggu Palmarum ini? Bagaimana orang percaya di dalam kehidupannya supaya senantiasa merasakan berkat daripada Tuhan. Dalam Minggu Palmarum ini, yang pertama sekali kita diajak bersyukur atas hidup kita dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam epistel Minggu jelas dikatakan bagaimana Tuhan Yesus yang memasuki Yerusalem, ada sorak-sorai yang dikumandangkan menyambut dia. Ada sebuah kegembiraan yang disampaikan oleh banyak orang terhadap Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengimani Minggu Palmarum ini? Yang pertama sekali kita mau diajak untuk merasakan Palmarum ini, kita diajak untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dalam kehidupan bukan berarti kita terlepas dari masalah. Tetapi kita bersyukur dalam kehidupan kita karena kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Maka Minggu Palmarum ini sesuai dengan nas kita diajak untuk bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Kita diajak untuk menikmati bagaimana pertolongan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Maka orang yang berpalmarum dalam kehidupannya, dia bersyukur di dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang kami lihat sekarang ini, banyak orang di gereja-gereja kita pada saat ini, kalau dalam Minggu Palmarum sering sekali dibuat penyambutan daun palm dan sebagainya. It's okay semuanya itu, tidak ada masalah dengan semuanya itu. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan sederhana dalam hidup kita, apakah memang kita sudah benar-benar menyambut Tuhan dalam kehidupan kita, atau hanya sebatas seremonial? Banyak orang datang ke gereja, dia melihat pohon-pohon palem, dia tahu bagaimana Yesus yang disambut dengan sorak-sorai ketika masuk ke Yerusalem. Tapi makna yang terdalam di dalam kehidupannya tidak ada, tidak berfaedah. Artinya tidak ada sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Tapi dalam Minggu Palmarum ini, kita mau diajak untuk senantiasa berubah dalam kehidupan. Yang orang yang berpalmarum berarti menghilangkan segala sungguh-sungguh dalam hidupnya. Jangan lagi orang-orang percaya itu hidupnya sebentar-bentar bersungguh-sungguh. Ketika kita menyambut Tuhan dalam kehidupan, menyambut kesengsaraan Yesus yang menjadi sumber sukacita kita, yang menjadi dasar kita untuk mempermuliakan Tuhan, maka kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, melalui Minggu Palmarum ini kita diajak mengenal Tuhan lebih baik dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Nah, dalam teks kita jelas pemazmur benar-benar mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Maka kita juga selaku orang percaya dalam Minggu Palmarum ini kita mau diajak bagaimana kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, karya Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Mengenal dan benar-benar hidup di dalam karya Tuhan. Nah, dalam Minggu Palmarum ini kita diajak. Kalau pemazmur dikatakan dia tadi dalam ayat ke-29, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya dia itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita juga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Minggu Palmarum ini kita mau diingatkan dalam kehidupan kita
bagaimana Kristus yang sudah datang ke Yerusalem, orang-orang hanya mengenal dia secara manusiawi, tetapi kita orang beriman harus mengenal Yesus secara iman, secara kerohanian. Pengenalan kita kepada Yesus tidak hanya menyambut dengan sorak-sorai semata, tetapi menyambut Yesus lewat karya dan perbuatan kita. Bagaimana karya dan perbuatan kita dalam Tuhan? Yaitu karya dan perbuatan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lihat firman ini kita mau diingatkan dalam Minggu Permarum, kita mau diajak untuk senantiasa berdoa sepenuhnya kepada Tuhan. Minta tolong sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi dalam Minggu Permarum ini, orang yang menyambut Tuhan dalam kehidupannya, berarti dia hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan, bukan kepada kepandaian, bukan kepada hartanya, bukan kepada orang lain. Orang yang berpelmarum dalam kehidupannya, dia percaya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah merasakan bagaimana Tuhan nyata dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat sabda dan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ajar kami untuk menyambut Engkau dalam segala perbuatan kami, bahwa perbuatan kami menjadi cerminan akan kasih, penyertaan, dan keselamatan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatikan Bapa, berkati kami dalam setiap kehidupan kami, berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.